Assalamualaikum sahabat bahasa, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, lebih semangat dan semakin bahagia mengikuti PJJ di semester 2 ini. Baik, sahabat, hari ini kita masih membahas tentang teks negosiasi. Ya, tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari kita sudah melakukan negosiasi. Misalnya, negosiasi dengan orang tua, meminta uang. Untuk apa keperluannya? Ya, kemudian kalian memberikan alasan-alasan yang panjang agar meyakinkan orang tua untuk memberikan sejumlah uang yang kita inginkan. Contoh dengan orang tua, bisa saja negosiasi dengan guru. Ketika dalam PJJ ini diberikan tugas oleh guru, dalam mengumpulkannya diberi waktu. Nah, kalian merasa waktunya itu kurang. Dan japrilah ke guru tersebut. Bilang, Bu atau Pak, mohon maaf, apakah waktunya bisa diperpanjang? Nah, kalian jelaskan alasannya, karena saya lagi pergi ke acara ulang tahun teman, saudara, atau lagi keluar kota, lagi di perjalanan, memberikan alasan-alasan yang dapat mempengaruhi pihak yang dinegosiasikannya. Ya, tadi dengan orang tua, dengan guru, dengan teman, mungkin ingin belajar kelompok tapi waktunya tidak pas, tidak boleh dengan orang tua dan memberikan alasan-alasannya. Nah, itu contoh teks negosiasi secara lisan. Ya, teman-teman, kita sudah bahas juga strukturnya. Teks negosiasi secara tertulis, ingat apa saja? Ya, OP4. Ingat saja OP4. O ya, yaitu orientasi. P yang pertama ada pengajuan, kemudian ada penawaran, ada persetujuan, dan ada penutup. Teman-teman bisa buka lagi catatannya, apa saja penjelasannya struktur teks tersebut. Ya, masuk hari ini tentang struktur teks negosiasi secara tertulis. Kemarin sudah secara lisan, sekarang dengan cara tertulis ya. Karena teks negosiasi ini dibagi menjadi dua, secara lisan dan secara tertulis. Nah, secara tertulis ini biasanya pada surat penawaran. Ya, baik teman-teman, di sini bisa lihat dalam surat penawaran di sini ada teks negosiasi untuk mengajukannya. Ada apa saja unsur-unsurnya? Yang pertama, ada kepala surat atau kop surat. Ada tempat dan tanggal surat, nomor surat, hal atau perihal apa yang disampaikan, ada lampiran, ada alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama pengirim dan tanda tangan. Ya, dapat dilihat di sini teman-teman, isinya mengenai apa. Lanjut, kita akan membahas tentang ciri kebahasaan teks negosiasi. Yang akan kita bahas di sini ada 5 ciri kebahasaan. Yang pertama, menggunakan bahasa yang santun, menggunakan kalimat persuasif, menggunakan kata ganti orang, menggunakan kalimat langsung, dan yang terakhir berisi pasangan tuturan. Apa saja sih maksudnya? Yuk, mari sama-sama kita simak penjelasannya. Yang pertama, menggunakan bahasa yang santun. Tidak mungkin dong kalau kita bernegosiasi dengan orang lain, apalagi orangnya belum dikenal, dengan bahasa yang kasar. Ya, pasti negosiasinya tidak akan berhasil. Baru salam pembuka saja sudah akan berpikiran negatif ke orang tersebut. Jadi menggunakan bahasa yang santun, contohnya apa? Misalnya di orientasi ada kata tolong atau maaf, permisi. Kemudian nanti yang dinegosiasikan akan menjawab, oh iya silahkan. Kemudian kita memberikan pengajuan, bolehkah kami melihat rumah ini yang akan dijual? Bolehkah kami untuk masuk melihat ke dalam? Seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat persuasif. Apa itu persuasif? Yaitu kalimatnya membujuk, mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau negosiasinya mau berhasil, kita gunakanlah kalimat membujuk yang meyakinkan seseorang ya. Contohnya ada yang mau jual rumah nih tapi ragu-ragu. Si
pembelinya. Nah, kita kasih penawaran kita dengan kalimat persuasif tersebut. Mohon, contohnya ya, mohon Ibu pertimbangkan lagi. Lokasi rumah ini cukup strategis untuk hunian bersama keluarga. Dekat pasar, dekat sekolah, dekat jalan tol. Ibu tidak akan menyesal untuk membelinya dengan harga yang dapat dicicil. Nah, itu meyakinkan pembelinya. Lanjut, menggunakan kata ganti orang. Apa kata ganti orang tersebut? Ya, bisa disebut juga pronomina. Kata ganti orang itu ada 3. Ada kata ganti orang pertama, ya, itu ada orang pertama tunggal. Contohnya aku, saya, ya, yang menunjuk ke diri kita. Yang kedua itu kata ganti orang pertamanya jamak. Kita, kami. Jamak berarti banyak ya. Yang kedua, kata ganti orang kedua. Orang kedua tunggal, contohnya kamu, Anda, kau, engkau. Kalau jamaknya kalian. Ya, kemudian kata ganti orang ketiga tunggal itu contohnya ia, dia, beliau. Ya, kalau banyaknya mereka. Lanjut teman-teman. Nah, di teks negosiasi ini menggunakan kalimat langsung. Ya. Apa kalimat langsung? Ya, nanti kita akan membahas di sini ada kalimat langsung dan tidak langsung karena biasanya di dalam soal itu ada pertanyaan, ubahlah kalimat langsung pada teks negosiasi tersebut ke dalam kalimat tidak langsung. Ya. Jadi apa ciri-cirinya? Ya, ciri-ciri yang pertama itu kalimat langsung ditandai dengan tanda petik. Ya, bisa dilihat di sini contohnya. Della berkata, koma, kemudian tanda petik. Kakak saya sedang membaca buku. Nah, huruf pertama kalimat menggunakan huruf kapital ya. Jadi kalimat pertamanya harus menggunakan huruf kapital setelah tanda petik. Kemudian kalimat petikan dan kalimat pengiringnya itu dipisah dengan tanda baca koma. Tadi ya, Della berkata, koma. Iqbal berkata, koma. Itu harus ada tanda bacanya. Kemudian kalimat langsung berupa dialog menggunakan tanda baca titik 2. Ya, biasanya ini tadi teks negosiasi antara pedagang dan pembeli ya, menggunakan tanda baca titik 2 di depan kalimat langsung. Dan kalimat petikannya diapit dengan tanda petik 2. Ya, kita lihat di sini. Contoh kalimatnya. Sudah dibacakan tadi, Della berkata, kakak saya sedang membaca buku. Ini kalimat langsungnya. Ada tanda petiknya, ada pemisahnya dengan tanda koma. Kemudian setelah tanda petik ini diawali dengan huruf kapital. Bagaimana kalimat tidak langsungnya? Tidak langsungnya menjadi Della berkata bahwa, ya, ada kata tambahan bahwa kakaknya. Nah, tadi di kalimat langsung kan kakak saya sedang membaca buku. Berarti kalau tidak langsung, kalimat tidak langsungnya kakaknya sedang membaca buku. Ya, kata saya berubah menjadinya. Begitu juga contoh kalimat kedua. Iqbal berkata, saya akan pergi ke Surabaya hari Sabtu. Nah, di kalimat tidak langsungnya Iqbal berkata bahwa saya berubah menjadi dia, bahwa dia akan pergi ke Surabaya hari Sabtu. Paham? Ya. Kemudian yang terakhir berisi pasangan tuturan. Apa itu pasangan tuturan? Pasangan tuturan ini tindakan saling memberikan pesan dan merespon antara partisipan dalam kegiatan negosiasi. Ingat ya, ciri-ciri negosiasi itu unsurnya ya, atau unsurnya itu yang pertama tadi ada partisipan. Ya, kalau negosiasinya dengan pedagang dan pembeli, partisipannya pedagang dan pembeli. Nah, itu ada saling memberikan respon. Nah, saling memberikan respon ini dibagi lagi apa saja? Simak. Yang pertama, mengucap salam, nanti balasannya membalas salam, merespon atau tidak. Ya, ini mudah. Misalnya, di sini ada negosiasi antara atasan dengan karyawannya. Nah, di sini karyawannya mengucapkan selamat sore, Pak. Nah, kemudian wakil perusahaannya atasnya membalas salam. Selamat sore, mari silakan duduk. Yang kedua, bertanya. Nah, nanti responnya apakah menjawab atau tidak menjawab.
Di sini wakil perusahaannya bertanya ya atau memperkenalkan diri. Saya Hadi Winoto, wakil dari perusahaan. Anda siapa? Karyawannya. Saya Suparmin yang diberi percaya teman-teman untuk menemui pimpinan. Nah, itu menjawab pertanyaan. Kemudian yang ketiga, meminta. Nah, nanti partisipannya yang lain ini apakah memenuhi permintaan ataukah menolak. Nah, apa sih yang diminta? Nah, di sini wakil perusahaan meminta, begini Pak, kami ingin meminta kenaikan gaji karena kami sudah bekerja keras demi perusahaan, tapi merasa kurang mendapatkan imbalan yang pantas. Nah, di sini wakil perusahaannya menjawab, ya ini memenuhi atau menolak nih. Itu tidak mungkin, berarti menolak permintaan. Ya, itu tidak mungkin. Perusahaan sedang menanggung beban terlalu berat. Yang terakhir ada menawarkan. Nanti partisipan yang pertama menawarkan apakah nanti partisipan kedua menerima atau menolak. Contohnya, wakil karyawan di sini menawarkan, kalau begitu kami akan mogok kerja sampai tuntutan kami dipenuhi, karena tadi ditolak kan pengajuannya kan. Kemudian wakil perusahaannya tidak bisa seperti itu. Kita harus mencari jalan tengahnya. Nah, di sini wakil perusahaan itu menolak penawaran dari wakil karyawan. Yang terakhir, mengusulkan. Nah, nanti ketika wakil perusahaan mengusulkan, apakah wakil karyawan itu menerima? Kita lihat. Saya akan mengusulkan kenaikan tersebut kepada direksi ya sampai 2.400.000. Wakil karyawannya di sini menolak atau menerima? Tidak bisa, artinya menolak usulan. Seperti itu. Ya. Mungkin ada demikianlah teman-teman pembahasan tentang unsur-unsur dalam teks negosiasi secara tertulis dan ciri kebahasaan teks negosiasi. Mudah-mudahan penjelasan hari ini dapat kalian pahami. Jangan lupa catat seluruh materi di dalam buku catatan kalian. Jika ada yang masih belum jelas, kalian bisa tanyakan kembali dengan bertanya di WA Group atau japri ke guru Bahasa Indonesia. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.